Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, bertemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan mempelajari tentang dilatasi. Dilatasi ini merupakan pembahasan yang ketiga tentang transformasi yang kita bahas. Terlebih dahulu, kita harus tahu dulu apa itu dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa diperbesar ataupun diperkecil, akan tetapi tidak mengubah bentuknya. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dilatasi? Pertama, itu pusat. Pusatnya nanti ada dua jenis. Pertama ada pusat 0,0, kedua ada pusat A, B. A, B ini merupakan suatu titik pusat yang bukan merupakan 0,0. Faktor yang kedua adalah skala. Skala itu adalah suatu konstanta tertentu yang mempengaruhi perubahan pada dilatasinya. Perubahan perkecilan maupun perbesaran dilatasi ini tergantung kepada nilai skalanya. Bagaimana rumus dari dilatasi? Jika kita mempunyai suatu titik A, X, Y, kita dilatasi dengan pusat P dan skala K ditulis seperti ini, D kurung siku P, K, maka menghasilkan suatu bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Karena tadi pusat dilatasi ada dua jenis, ada 0,0 dan ada A, B, maka rumus dilatasi juga terbagi menjadi dua. Pertama, jika dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K, ditulis D kurung siku original, titik original itu merupakan titik pusat 0,0, K, K-nya itu skala. Maka rumus yang dihasilkan itu menjadi titik asal AX, Y, kita dilatasi dengan pusat original 0,0 dan skala K, maka bayangannya itu menjadi A aksen, K kali X, K dikali Y, artinya skala dikali titik asal X, skala dikali titik asal Y. Yang kedua, jika dilatasi dengan pusat A, B dan skala K, ditulis D kurung siku A, B dan skala K. Maka rumus yang kita peroleh adalah titik asal A, X, Y didilatasi dengan pusat A, B dan skala K, maka menghasilkan bayangan A aksen dalam kurung, bayangan X-nya itu menjadi K dalam kurung X kurangi A ditambah A, bayangan Y-nya menjadi K dalam kurung Y dikurangi B ditambah B. Agar kita bisa lebih memahami bagaimana konsep dilatasi dalam sebuah soal, mari kita sekarang membahas beberapa contoh soal. Oke, yang pertama, tentukan bayangan titik A 2,3 jika didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K. Nah, dari soal kita tahu ada suatu titik asal A 2,3. Terus didilatasi dengan pusat 0,0 katanya. Berarti di sini kita punya pusatnya 0,0 atau pusat original. Dan skalanya 4, berarti K-nya di sini 4. Oke, kita bahas sekarang. Jawab. Ada titik A 2,3, berarti 2-nya itu berlaku sebagai X dan 3-nya berlaku sebagai Y. Terus katanya kita dilatasi terhadap pusat 0,0 dan skala 4, berarti dapat ditulis D kurung O, artinya pusatnya O, 4. Skalanya berarti 4, K-nya 4. Oke, kita ingat bahwa bayangan jika didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K itu rumus bayangannya menjadi Kx, Ky. Berarti kita punya K-nya 4 dikali X-nya 2, berarti hasilnya menjadi 4 kali 2, Y-nya berarti 4 kali 3. 4 kali 2, 8,
4 kali 3, 12. Berarti bayangan yang kita peroleh adalah 8,12. Singkatnya, jika ada suatu titik didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala tertentu, skala K, maka bayangannya itu langsung aja K kali X, K dikali Y. Udah simple itu. Contoh soal yang kedua adalah titik B 4,1 yang didilatasi dengan pusat 2,5 dan skala K akan mempunyai bayangan. Nah, dari soal kita peroleh ada suatu titik asal B 4,1, artinya di sini 4-nya berlaku sebagai X dan 1-nya berlaku sebagai Y. Terus di sana ada pusat dilatasinya katanya 2,5, artinya di sini 2-nya berlaku sebagai A dan 5-nya berlaku sebagai B. Dan skalanya 3, berarti kita mempunyai K-nya 3. Oke, kita bahas sekarang. B 4,1 kita dilatasi dengan pusat 2,2 dan skala 3. Tadi kita udah bahas bahwa B 4,1 itu 4-nya X, 1-nya Y, 2-nya A, 5-nya B, dan skalanya K-nya 3. Ingat, kalau misalkan kita mempunyai suatu titik, kita dilatasi dengan pusat A, B dengan skala K, maka bayangan yang diperoleh itu adalah X-nya itu menjadi K kali X dikurangi A ditambah A, dan bayangan Y-nya menjadi K kali Y kurangi B ditambah B. Berarti untuk soal ini kita peroleh bayangannya adalah untuk X-nya K-nya tuh 3 dikali X-nya 4 dikurangi A-nya 2, berarti 3 kali 4 kurangi 2 ditambah A-nya 2. Untuk Y-nya 3 dikali Y-nya 1 dikurangi B-nya 5 ditambah 5. Oke, berarti kita sederhanakan yang kurungnya 3 dikali 4 kurangi 2 itu peroleh 2 ditambah 2, 3, 1 dikurangi 5 itu minus 4 ditambah 5. Kita sederhanakan lagi, 3 dikali 2, 6 ditambah 2, dan yang bayangan Y-nya 3 kali minus 4 negatif 12 ditambah 5. Berarti hasil akhir menjadi 6 tambah 2, 8, bayangan Y-nya menjadi minus 12 tambah 5 minus 7. Begitu. Nah, di sini ada 3 latihan soal. Silahkan kalian kerjakan agar kalian lebih paham lagi tentang dilatasi. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.